Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas topik tentang 3 golongan obat narkotika di bidang farmasi dan peran dari kimia farma di bidang obat narkotika. Oke Sobat Sains, obat narkotik menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang menjelaskan tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan. Narkotika yang diizinkan digunakan untuk pengobatan adalah narkotika golongan 2 dan golongan 3. Sementara narkotika golongan 1 hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yakninya di sini tidak digunakan sebagai terapi. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin injeksi, petidin injeksi, petidin tablet, fentanyl, dan lain-lain. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan ataupun terapi dan juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan atau relatif ringan dibanding yang narkotika golongan 2 ya sobat ya, yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya di sini adalah metilmorfin ataupun kodein, ada etilmorfin juga atau dengan nama lain dionin. Contoh sediaan jadinya ada beberapa ya sobat ya. Sebut aja itu kodein tablet, ada koditam merupakan campuran dari kodein dan paracetamol, ada doveri tablet yang berisi terhadap OP fulvis, EPK fulvis dan K2 sulfat. Terus lagi ada lomotil tablet yang merupakan gabungan dari atropin sulfas dan difenoksilat HCl. Berikutnya ada kodipron tablet ataupun sirup yang berisi dari kodein dan feniltoksamin. Berikutnya ada kodipron cum expectorant yang isinya seperti yang sebelumnya ya sobat ya, tapi ditambahkan guaifenesin. Pada obat narkotika memiliki tanda khusus pada kemasan sediaannya. Sediaan jadi narkotika adalah berupa tanda palang merah. Instansi yang mendapat izin untuk memproduksi dan mendistribusikan bahan baku sediaan narkotika di Indonesia hanyalah Kimia Farma dan satu-satunya di Indonesia. Jadi kalau untuk urusan produksi dan distribusi hanyalah dipegang oleh Kimia Farma dan tidak boleh perusahaan farmasi lainnya juga memproduksi obat-obat dengan kategori narkotika ini di Indonesia tentunya sobat ya. Oke Sobat Sains, itu adalah sekilas tentang 3 golongan obat narkotika dan peran Kimia Farma di industri farmasi Indonesia tentunya. Oke Sobat Sains, semoga kamu bisa belajar daripada video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.